Tok nih kabeh wis. Tekek ngarep. Iya kan enggak tak enak. Allahu Akbar. Iya wong butuh wong botol seneng. يا قلب يا قلب يا قلب اصبر على المكتوب هذا النصيب وما هو بدي المكتوب ما منه مهروب هذا حال الدنيا شقية العرض يا قلب فيها مسلوب وكنها عليك ما هي رضية دنيا هنة قلوب ودمة قلوب وحظوظك يا قلب ما هي هنية سعينا يا قلب على كل الدروب ودايم الساق سعية من شروق الشمس حتى الغروب ترجع الحال يا قلب هي يا قلب اصبر على المكتوب هذا النصيب وما هو بدي. Kalau orang yang sudah makan beras itu kemudian lantas kebudayaannya itu meningkat, itu tidak. Baik beras maupun jagung dan juga ketela adalah sumber daripada karbohidrat yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Jadi janganlah merasa rendah kalau bahan bakunya itu jagung, jangan. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh enak Pak Harto mah. Pokoknya selama Pak Harto udah lengser tuh kita nggak pernah milih presiden, mendingan tidur, kagak jelas presiden sekarang. Oh gitu? Iya, udah males. Pada korupsi semua. Kangen zaman Pak Harto. Portal Islam.id. Ya, kangen zaman Pak Harto. Di mana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya, seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto. Tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan. Kangen Eyang Harto. Zaman dimana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor. Kita bisa hidup tenang, gak mikirin habis beras. Negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah. Zaman Pak Harto, Pak Tani dikasih tamu mimbar dialog rutin dalam
Kelom pencapir bukan dibohongi kasih subsidi pupuk dan traktor lalu ditarik lagi. Zaman Pak Harto, kalau ke sawah ya panen raya bersama semua menteri, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Maka setiap kali acara kenegaraan mencari posisi Soeharto paling gampang, paling depan dan tengah. Era sekarang mah beda. Ke sawah pas dekat pemilu aja sampai masuk-masuk lumpur. Giliran udah jadi, boro-boro mikirin petani. Petani panen malah dihajar, dibuka keran impor. Zaman Pak Harto masuk UI, masuk UGM murah banget. Zaman sekarang, pendidikan na'udzubillah mahal banget. Anak SD saja bisa puluhan juta masuk sekolah swasta yang status sosialnya tinggi. Pendidikan dibawa ke komoditifikasi status sosial. Zaman Pak Harto, pendidikan di bawah negara, kualifikasi ada di tangan negara, sehingga yang maju sekolah-sekolah negeri. Kita masih ingat, asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik. Lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru, si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama. Zaman Pak Harto, anak tukang becak kuliah sudah biasa. Zaman sekarang, anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat dirayakan besar-besaran. Setiap pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya. Zaman Pak Harto, puskesmas di mana-mana. Sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik. Ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan. Tapi di zaman sekarang, para dokter dan suster diajarkan bagaimana cara berbisnis. Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung. Bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak rumah sakit. Padahal rumah sakit menjamur di mana-mana. Zaman Pak Harto, penyedia pendidikan, kesehatan dan papan menjadi tugas layanan negara. Di zaman demokrasi liberal, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi alat kapitalis dalam menguras kerja rakyat. Tak ada pertanggungjawaban negara sama sekali atas ruang publik. Zaman Pak Harto, nggak ada ceritanya ulama dibubarin pengajiannya. Pak Harto selalu dekat dan santun dengan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik buatmu, Pak Harto. Oleh Agus Santoso. Era Soeharto, Republik Indonesia eksportir minyak, sekarang jadi negara importir. Dilansir dari Glora.co, industri minyak dan gas atau migas Indonesia pernah mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia menjadi eksportir migas dan masuk organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Mirisnya saat ini menjadi negara importir minyak. Pengamat perminyakan Qurtubi mengungkapkan, pada masa pemerintahan Soeharto, sektor migas menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 1970 sampai 1980-an, sektor migas merajai perekonomian nasional. Dia menyebutkan pemasukan APBN itu 80% disumbang dari sektor migas atau devisa negara sebagian besar dari sektor ini. Kita luar biasa ekspor migas dan menjadi anggota OPEC karena surplus minyak mentah.